Temurun terasa seperti karya yang lahir dari kecintaan pembuatnya terhadap film-film Ari Aster, judul serta premis yang mengingatkan pada Hereditary, beberapa imageries yang bak berkiblat ke Midsommar. Melalui debut penyutradaraannya, Inara Syarafina nampak berambisi membawa warna berbeda di kancah horor tanah air, walau di saat bersamaan, seperti terdistraksi oleh tuntutan mengikuti kemauan pasar, yang notabene berlawanan dengan pendekatan khas sineas yang dijadikan bahan rujukan. Seorang ibu, diperankan Karina Swandi, yang mengurus kedua anaknya, Sena, diperankan Brian Domani, dan Dewi, yang diperankan Yasamin Jasem, yang beranjak dewasa, tiba-tiba mati ditebas oleh orang tak dikenal yang menyatroni rumah mereka. Kedatangan dua orang itu untuk mencari Sena yang dituduh menjadi simpanan istri kepala desa di kampung mereka. Setelah kematian sang ibu, sang bapak, diperankan Kiki Narendra, datang untuk membawa kedua anaknya tinggal di kota dan mewariskan perusahaan produksi daging milik keluarga. Tiba di rumah keluarga yang tergolong sangat besar itu, Dewi dan Sena dikenalkan kepada nenek kandung mereka, Gayatri, diperankan Yayang Cenur. Keduanya juga diberikan pekerjaan. Sena pada bagian produksi daging dan Dewi pada bagian administrasi. Dewi menemukan sedikit kenyamanan di nenek Gayatri, sedangkan Sena terus berusaha untuk mendapatkan kasih sayang ayahnya. Namun, keduanya diteror dengan kejadian mistis menakutkan di luar nalar yang tak mereka mengerti. Sena mencoba mengajak Dewi kabur tapi Dewi menolak karena dibutakan oleh kehidupan barunya. Hingga akhirnya Dewi terperangkap dan ternyata ia dipersiapkan untuk ritual keluarganya sebagai wadah baru iblis yang ada di dalam nenek Gayatri. Satu hal yang agak disayangkan adalah presentasi isu gendernya yang kurang tajam. Naskahnya menyimpan subteks mengenai peran gender, tepatnya soal gesekan antara perempuan yang akhirnya memiliki kuasa, dengan kegelisahan laki-laki akibat tak menggenggam kuasa. Menarik sekaligus penting, tapi pilihan konklusinya membuat pesan yang hendak disuarakan jadi ambigu. Intinya, Temurun adalah horor yang bersedia bertutur. Taktik menerornya pun menyertakan gambar-gambar mencekam yang Inara susun, di mana mayoritas mendapatkan tambahan kekuatan berkat kejelian Karina Swandi mengolah gestur. Yasamin Jasem pun, yang kembali membuktikan totalitas memainkan emosi, mampu menampilkan akting terbaik sepanjang karirnya, biarpun buruknya tata suara acapkali membuat ucapannya, dan para pemain lain, sukar dicerna. Tapi seperti sudah disinggung di awal, film ini seperti terjebak dalam pilihan dilematis, antara menyusun karya bernuansa alternatif atau mengikuti selera pasar. Alhasil di tengah pendekatan yang ingin tampil beda, ia tetap melempar lompat kejut, yang sayangnya digarap secara kurang maksimal. Walau cukup ahli melahirkan gambar-gambar mencekam, Inara belum lihai mengatur timing serta energi dalam lompat kejut, juga tanggung jawab Departemen Penyuntingan. Tengok momen penutupnya, yang ketimbang berhasil mencapai tujuan untuk mengakhiri kisah saat intensitas berada di puncak, justru terkesan mendadak dan anti klimaks. Perempuan Tanah Jahanam jadi satu dari sedikit horor Indonesia yang berhasil menerapkan teknik tersebut untuk mengakhiri durasi. Bukan presentasi yang buruk, namun menyisakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Entah apa yang dipikirkan Fontian Suwandi saat menulis naskah film ini. Temurun terasa kacau saat menghubungkan misteri yang membungkus film ini. Subplotnya pun tidak berjalan baik, semua mentah dan dibiarkan menggantung begitu saja saat plot utamanya beralih ke babak berikutnya. Hal ini mengakibatkan plot hole yang dalam di beberapa titik. Banyak karakter diceritakan serba tanggung dan tidak tuntas, begitupun dengan eksposisi karakter utamanya yang tidak diceritakan dengan detail. Kita hanya diberikan sejumlah petunjuk kecil di sana-sini yang bisa dibilang absurd dan korelasinya tidak ada. Di akhir konklusi pun lebih parah lagi. Entah apakah Temurun ini ingin terburu-buru menyelesaikan ceritanya ataukah kehabisan ide cerita sehingga mempunyai ending seburuk itu. Dua faktor krusial dalam film setelah naskah ini juga tidak digarap serius. Visualisasinya terasa datar dan tidak mencerminkan film horor yang sesungguhnya. Jangan berharap ada pengambilan gambar yang keren dalam film ini, apalagi menuntut film ini bisa sekelas film-film horor yang disutradarai sineas terkemuka. Praktis adegan yang cukup baik saat adegan berada di rumah pertama. Selebihnya visualisasi film ini bagaikan menonton FTV dengan medium layar lebar. Scoringnya pun senada. Sedari awal musiknya terasa tidak cocok disandingkan dengan adegan yang sedang berlangsung. Bahkan ada kalanya tidak memberi efek kejutan dan menegangkan, dan ini hampir terjadi di seluruh adegan. Walaupun di beberapa elemen film ini cukup buruk,
namun untuk sisi aktingnya bisa dikatakan cukup baik. Tak usah meragukan lagi kapasitas Yasamin Jasem dalam sebuah film horor, walaupun untuk Brian Domani ada sebuah peningkatan dari beberapa film terakhirnya. Kedua bintang muda ini memang sangat padu chemistry-nya, karena seringkali bermain dalam sebuah film. Tapi untuk Brian Domani, perannya kali ini memang lumayan intens ketimbang semua film horor yang pernah ia perankan sebelumnya. Brian terlihat mulai berani keluar dari zona nyaman yang selama ini lekat di banyak filmnya. Ekspresi wajahnya dan juga aktingnya mulai berkembang. Walaupun belum terlihat maksimal, tapi ini cukup baik untuk aktor yang biasanya memerankan film bergenre drama romance.